Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PCIM Arab Saudi saat ini, Ustadz Erwin Febriadi, SOS MPD. Yang saya hormati pemateri kita pada saat ini, Ustadz Ridwan Rahimi, SHI MPD. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kami cintai. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya sebagai moderator membacakan sedikit biografi singkat Ustadz Ridwan Rahimi. Beliau adalah Ridwan Rahimi, biasa orang menyebutnya Ridwan saja. Lahir di Pangkep tanggal 9 Februari 1989. Beliau adalah lulusan IDAT di Ma'had Albir Unismu tahun 2010 dan kembali melanjutkan pendidikan S1 Hukum Islam di FAI Unismu dan lulus pada tahun 2015. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 Magister beliau di Pendidikan Islam Unismu Makassar dan lulus pada tahun 2022. Dan beliau adalah anggota pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Pangkep dari tahun 2024 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Jaulah Ramadan untuk mahasiswa yang dilaksanakan oleh Ma'had Albir dan AMCF di wilayah Kabupaten Boalemo di Gorontalo, kemudian di Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara, kemudian di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian Kabupaten Wajo dan Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga pernah mengikuti Diklat Dai Angkatan 2010 dan ditugaskan AMCF pada tahun 2010 sampai 2011 di Kabupaten Biak, Numfor, Papua. Juga pernah mengikuti atau pernah ikut serta dalam kegiatan TOT, yaitu pelatihan khotib dan imam yang dilaksanakan oleh AMCF di Makassar. Kemudian diberi amanah menjadi koordinator DAI untuk wilayah Sulawesi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dan pada tahun 2023 kemarin diberi amanah menjadi koordinator DAI AMCF wilayah Indonesia Timur. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah biografi singkat beliau. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan menjelaskan, memaparkan kepada kita materi dengan tema metodologi dakwah dengan kearifan lokal suku terpencil. Baik. Untuk mengefisienkan waktu, setelah kita mendengarkan biografi dan tema tadi, kita persilahkan kepada Ustadz Ridwan Rahimi SHI MPD untuk memaparkan materinya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Barakallahu fikum. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa kullah sanatu kullahu lillah. Salatu wassalamu ala habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Gimana kabarnya Ustaz sekalian ini, insyaallah? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Khair. Kedengaran Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya, masyaallah. Alhamdulillah. Ini sesuai bidang saya ya, yang minta maaf ya, karena sejak 2015 sampai sekarang sering berinteraksi dengan suku-suku terasing dan kebanyakan itu mereka tidak beragama ya.
Ini baru-baru saya kunjungi salah satu suku terasi yang unik-unik namanya. Insya Allah di Sulawesi Tengah, Insya Allah. Ada namanya pesawat, ada namanya Surabaya, nama orang. Tapi ya begitulah namanya mereka. Mungkin pas terjadi Nama, tsunami, diberi lagi nama namanya orang tsunami. Surabaya. Ada lagi Hmm. unik-unik nama. Afwan Ustaz, suaranya Ustaz, suaranya tidak dengar. Kedengaran Ustaz? Oh ya, oke, ya baru kedengaran Ustaz. Ya, oke, Oke, baik. saya lanjut Ustaz ya. Jadi ya, berbicara soal suku pedalaman ini unik ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan mereka beda kalau antum berinteraksi dengan ya kader-kader Muhammadiyah ya. Atau mungkin antum balik ya, ke kota atau mungkin di cabang atau di mana itu beda sekali posisinya. Nah, dan ketika antum berinteraksi dengan Eh, Ustaz Afwan, suaranya Ustaz, dengaran suaranya Ustaz. lanjut Ya, ini saya screening atau kita eh, bisa mungkin Arik bisa moderatornya yang screen bisa. Ya, dibantu saya. Ya. ah, ya, Bisa saat bisa insya Allah. ya, bisa dilanjut Ustaz. Ke ya, teks Ustaz, lanjut Selanjutnya, di slide selanjutnya Ustaz. Sudah masuk Ustaz. Jadi di slide selanjutnya ini ekspedisi yang baru-baru 2 hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu yang saya datangi. Suku Saloan namanya di Sulawesi Tengah. Dan yang kita datangi ini beberapa memang tidak beragama. Iya. Jadi kalau kita datang ke sana, ya tidak mengenakan baju-baju Muslim ya, tidak mengenakan baju koko apalagi jubah. Tetapi yang kita kenakan ya beberapa teman gunakan jaket saja ataukah baju-baju bola saja. Karena kenapa? Kapan kita gunakan pakaian-pakaian Muslim, apalagi mungkin pakai kopi ya, atau baju Ustaz, tapi suaranya Ustaz, terus suaranya. kearifan Apa lokal ini? sebuah daerah. Sudah kedengaran Ustaz? Ya, sudah ya, ya. Sudah kedengaran Ustaz? Sudah ya, Iya. sudah Ustaz. Sebaiknya kita melakukan penelitian Ustaz. Karena setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda. Iya. Karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda, kita perlu kenali budaya dan tradisinya. Iya. Pelajari sejarah suku tersebut. Kalau kita Toraja unik lagi Ustaz. Pernah saya ke sana, mualaf kita itu, ya, minta maaf ya, dia masih memelihara babi ya. Kita tanya, kenapa masih pelihara babi Bu, Pak? Nah, saya kan sudah masuk Islam. Jadi babinya saya juga sudah masuk Islam. Kadang kita bingung kok gini ya, kok gini. Tapi istilahnya itulah pemahamannya mereka. Jadi kita pelajari dulu, ya, kita dekati mereka sampai berubah pemahamannya mereka. Baru-baru ini di daerah Sulawesi Selatan saya datangi seorang ibu-ibu ya, miris hati saya melihatnya. Sudah 40 tahun bekerja di kandang babi. 40 tahun sampai bercucu, Masya Allah. Saya
tanya mereka, saya lihat peliharaan-peliharaannya sudah berapa tahun, 40 tahun yang bekerja di sini. Nah, rupanya tidak ada yang mendakwahi mereka, tidak ada yang mendatangi mereka. Dia tidak tahu haramannya. Nah, makanya ini butuh trik-trik khusus untuk mendekati orang-orang yang seperti ini. Nah, kalau yang paling baik di Tanah Toraja itu, kemarin beberapa teman-teman melakukan aksi di pelosok, dia ambil orang-orang yang ingin sekolah. Jadi mereka itu yang penting ingin sekolah, walaupun orang tuanya itu non-Muslim, Kristen, ketika ingin disekolahkan, kita masukkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah atau ke pondok-pondok pesantren. Ini tidak mengapa dan tidak bermasalah. Itu yang ada di beberapa wilayah di Tanah Toraja. Karena beberapa di antara mereka ini sudah mulai bosan juga dengan kepercayaannya ya. Kalau ada yang meninggal, dipotongkan apa itu kerbau belang yang nilainya tidak sedikit. Jadi kita manfaatkan celah ini untuk berdakwah dengan mereka. Kemudian pelajari asal usul perjalanan suku-suku itu. Misalnya kalau yang saya datangi suku Wana, mereka ini memang hobinya nomaden, pindah-pindah. Kalau ada yang meninggal, dianggap tempat itu apa ya bahasanya kalau orang pedalaman, mendatangkan sial lah kampung ini. Kita pindah lagi ke kampung lain. Masya Allah. Dan ini terjadi. Jadi sejak 2016 dikirim beberapa kader-kader Muhammadiyah dari Makassar. Alhamdulillah mereka sudah banyak yang menikah di sana. Ada adik-adik tingkatnya itu Ustadz Erwin, di sana ada Ustadz Erfandi, ada juga Ustadz siapa ya, Ustadz Hasan ya. Nah, Masya Allah sudah menikah di sana, beranak pinang di situ. Nah, Alhamdulillah lewat wasilah ini, lewat wasilah pernikahan, hampir satu. Afwan, Sat, suara antum kayaknya hilang lagi, Adik Sat. tingkatnya Ustadz Erwin ini Ya, sudah ada 600. Sudah kedengaran Ustadz? sudah, Sat. Alhamdulillah. Jelas Ustadz? Jelas, Sat. Cuma kadang tiba-tiba hilang, Sat. Oh iya. Oh iya ya, nanti diingatkan saja Ustadz. Ya. Ya, syukran. Jadi ini saya cerita ya sekilas saja, sekedar masukan untuk antum. Kita berbagi cerita saja. Karena ini hubungannya dengan budaya-budaya setempat ya, kearifan lokal. Itu kelebihannya beliau ini, Ustadz Hasan kemarin, dia mudah mendekati suku-suku terasing karena dia mengikuti budayanya tanpa apa ya bahasanya kita ya, tetap memilih jalan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya mereka itu suka makan pinang, mereka ikut, dai-dai kita juga ikut makan pinang. Alhamdulillah lewat wasilah ini warga-warga pedalaman mulai menerima dakwah yang dilakukan para dai, masya Allah. Dan setelah saya rangkum datanya, kurang lebih sejak 2015 sampai sekarang itu dai-dai kita di sana, alumni, kebanyakan alumni Kadar Muhammadiyah dari Makassar itu sudah mengislamkan 666 orang di wilayah ya suku Wana ini, satu suku ya yang tersebar di wilayah Luwu, Morowali Utara dan Tojo Nauna. Kemudian yang kita mesti pelajari juga ritual. Ini praktek spiritual yang mereka jalani. Nah, rupanya ini kan kalau kita masuk di suku-suku pedalaman, tidak mungkin kita bisa membantah mereka kalau kita tidak tahu ritualnya bagaimana. Nah, sama dengan yang di Tanah Toraja. Kenapa kita mudah bantah mereka? Bahkan tidak lagi datang di acara-acara ritual. Kalau ada yang meninggal itu sampai menyumbang beberapa ekor kerbau dengan babi, itu kan rupanya utang. Nah, setelah kita tahu, oh kita dapatkan celah, begini caranya kita dakwahi mereka. Mereka lebih memilih Islam. Karena kenapa? Di Islam itu tidak perlu potong kerbau, tidak perlu potong babi. Nah, itu kan rupanya utang semua yang ditinggalkan. Nah, kemudian pahami adat istiadat. Ini perlu kita ketahui. Ketika kita datang, ya, bagaimana berkomunikasi dengan mereka,
kemudian cara berpakaian kita. Kalau kita ke suku Kajang itu wajib mengenakan pakaian hitam. Ikuti saja, ikuti saja. Kemudian di mana kita dijamu, nah, di situ jenis makanan yang diterima. Nah, biasanya kalau kita datang ya, disediakan makanan-makanan khusus, pisang atau apa. Tetap kita hindari makanan-makanan yang apa ya, yang mereka sembelih. Tapi biasanya kalau kita ditahunya ini orang Islam, kalau ada ayam disediakan ayamnya kita potong sendiri. Tapi biasanya kalau darurat ya kita makan buah-buahannya saja atau yang lainnya. Ya, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada temannya Ustadz Erwin ya, namanya Ustadz Sapriyadi, yang biasa menemani saya berjalan di pedalaman. Ini yang kita datangi ini suku pedalaman Wana yang tidak beragama juga. Nah, di sini kita biasa buat perbandingan dengan teman-teman. Ya, banyak para pendaki itu mendaki gunung yang tinggi tapi tidak jelas tujuannya. Tujuannya hanya untuk refreshing. Nah, tapi dari kita ini mendatangi suku pedalaman, memetakan di mana mereka tinggal, kemudian memberikan hadiah-hadiah kecil untuk mereka, dan bagaimana caranya mereka ini bisa memeluk Islam ke depannya. Nah, apa yang kita lakukan biasanya? Kita tidak dakwakan dulu Islam itu seperti ini, enggak. Yang kita bangun adalah pendekatan yang ramah. Ya, datang dengan sikap terbuka dan hormat, muliakan mereka. Intinya, kalau antum misalnya berdakwah di Papua, itu ada hal yang unik. Ya, orang Papua itu kalau kita mau masuk di suatu pembahasan atau ingin berbicara dengan mereka, ya mulai dengan membangun rapuh hubungan. Caranya apa? Pernah saya dapati bapaknya pendeta dengan mamanya pendeta itu pagi-pagi di belakang masjid ya, dia berjalan ke kebun, kita sapa ya, siang atau pagi bapak. Oh, bapak po kuat sampai pantasan disayang sama mace. Ketemu besoknya dengan istrinya, kita bangun juga hubungan pendekatan. Mace po rajin, pantas disayang sama pace. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, cucu-cucunya ini yang kebetulan anak pendeta bilang, jangan ganggu bapak guru di sebelah, bapak ustadz di sebelah, nanti kalian kepala picah. Artinya mereka ini sudah menghormati kita, padahal apa, kita cuma membangun sapaan saja, selamat pagi, selamat siang, jadi lihat matahari dulu, ini pagi, ini siang, ini sore, kemudian sapa mereka, kemudian besarkan hatinya mereka. Insya Allah ini adalah awal yang bagus untuk melakukan pendekatan dengan saudara-saudara kita. Nah, kemudian mulai percakapan dengan sapaan yang sesuai dan tunjukkan ketertarikan yang tulus. Istilahnya kita menyapanya yang ikhlas, atau mungkin ada hadiah yang bisa kita berikan, silakan. Walaupun mungkin itu cuma garam atau apakah, atau mungkin ada hadiah-hadiah kecil yang bisa kita berikan, parfum atau apapun itu. Maka ini insya Allah salah satu trik yang bisa terjadi dan bisa terjadi yang namanya hubungan yang saling mengingatkan. Nah, kemudian kalau kita dapati orang tua, biasanya kalau di pelosok ya, dia yang betul. Dengarkan saja ceritanya. Dengarkan saja ceritanya. Apalagi mungkin banyak dari kalangan ini berlaku juga ya, biasanya kalau ada yang kalangan tasawuf atau apa dan sebagainya, yang paling banyak ceritanya tapi tidak pernah sholat, kita dengarkan saja ceritanya. Selesai itu baru kita bisa mengambil kesempatan di celah-celah tertentu untuk berbagi pengalaman, kemudian baru mendakwahi mereka. Karena biasanya orang-orang seperti ini, seperti yang saya dapatkan di pedalaman, kita datangi kepala suku, kita sapa dia, dan kita katakan, saya ini orang yang datang belajar di sini, karena Anda kepala suku yang mampu mengawal suku-suku pedalaman yang sangat banyak. Nah, akhirnya apa? Kita diterima. Baru kali ini datang orang belajar kepada saya. Ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Yang biasanya pendeta-pendeta datang yang cuma mengajari saya, ya, mengajari orang yang sangat terpandang di pedalaman. Nah, padahal ini kita tujuannya adalah bagaimana caranya mencari pintu masuk ke suku-suku lokal ya, yang punya aneka ragam suku dan tradisi.
Ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengarkan ceritanya kepala suku atau mungkin kepala adat atau mungkin kepala desa dan apa dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa kita para dai menghargai apa yang mereka pahami. Ya, kemudian lanjut Ustaz. Ini adalah salah satu kunjungan tim pedalaman. Ini minta maaf ya karena mereka suku Wana yang nomaden. Beginilah rumahnya mereka. Minta maaf saya tidak sempat blur. Ini adalah suku Wana yang masih nomaden, menganut kepercayaan dan masih berpindah-pindah. Ini kunjungan kami dengan tim yang dimana di sini 100% tidak beragama. Ya, terletak di perbatasan wilayah Poso dengan Tojona Una dengan Morowali Utara. Tapi ini letaknya di Tojona Una, Kabupaten Tojona Una. Ketika kita masuk, ini masih ada kehati-hatian ya. Hargai kearifan lokal. Ya, dukung tradisi yang selama tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Biasa apa yang terjadi? Kita itu ikut tradisi dengan acara lokal ya. Di pedalaman itu biasanya ada acara padumpu. Padumpu ini syukuran. Ya, mereka mengundang warga yang tidak beragama, warga Kristen, Islam untuk makan bersama. Ini terjadi. Ketika mereka berkumpul, kami para dai berkumpul juga di situ. Supaya apa? Bukan Kristen yang memberikan budayanya ke situ, membuat tradisi-tradisi yang aneh-aneh. Karena kenapa? Ketika mereka hadir, dia datangkan homar, ya minuman keras, bahkan mungkin musik-musik yang aneh-aneh. Dan ketika Islam yang masuk di dalam, tetap tradisi ini ada acara apa ya, nasi bambu kalau di pedalaman ya. Kemudian homarnya, karena ini mereka sudah para mu'alaf, sudah tidak ada. Acara-acara musiknya juga, apakah bahasanya kalau orang di atas ya diro ya. Ini juga sudah tidak ada, sudah disingkirkan. Karena kenapa? Mereka ini sudah Islam. Nah, ini pentingnya kita masuk di dalam, perbaiki budaya-budaya apa yang ada yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian menghindari eksploitasi ya. Ini yang juga kita jaga karena mereka ini kan suka berpindah-pindah ya. Jangan sampai mereka berpindah-pindah. Tujuannya kita hanya untuk mengambil lahannya mereka. Sebagaimana mungkin ada perusahaan cuma mau menanami sawit atau apa, dengan catatan mereka ini pindah lagi ke hutan yang lebih jauh. Tapi tujuannya bagaimana caranya mereka ini tetap hidup nomaden, tidak berpindah lagi ke wilayah lainnya. Paling bagus itu biasanya kalau kita datang ke pedalaman, ada jual-jualannya ya. Biasanya kan ada mereka jual madu, dia jual apa ya, jenis-jenis makanan-makanan lain, atau mungkin parangnya, atau biasa saya kalau ke Makassar itu saya beli sumpitnya. Ya, lumayan untuk hiasan saja. Mereka itu senang sekali, Masya Allah, karena kita seolah-olah menghormati ya tradisi mereka, budaya mereka. Lanjut Ustaz. Di slide selanjutnya ini saya juga minta maaf ya. Minta maaf saya tidak sempat dulu. Tapi ini jadi pembelajaran ada teman-teman. Ini adalah salah satu ya rumah suku Wana yang masih menganut kepercayaan dan masih nomaden. Ya, beginilah rumahnya mereka. Beginilah keadaan yang kita dapati dengan teman-teman dai yang baru-baru saya datangi, dan saya akan datangi kurang lebih setengah bulan ini di wilayah Sulawesi Tengah. Apa yang kita lihat? Mereka ini jauh dari pendidikan. Ya, kesadaran akan pendidikan itu tidak ada, bahkan untuk kesehatan saja tidak ada. Ini mereka ini butuh edukasi. Mereka ini butuh pencerahan dari antum. Program edukasi yang biasa kita lakukan itu bagaimana mereka ini mempelajari ataukah ada pelestarian budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Biasanya ini ketika suku-suku pedalaman ini turun, kan kadang mereka itu jual beli ya di wilayah tertentu. Biasa kita kasih hadiah ke mereka ini pakaian-pakaian muslim, walaupun itu bekas ya. Kita berikan ke para mu'alaf dan orang-orang yang tidak beragama. Rupanya mereka ini enggan menerima, tapi ini bagian
cari trik agar mereka ini tidak diganggu. Nah, jadi biasanya kalau saya mau buat dengan teman-teman memberikan hadiah kepada orang-orang yang tidak beragama ya, tabe bu, pak, ini ada jilbab, saya mau hadiahkan ke ibu ini. Kan minta maaf ya kalau kita datang, kalau ada anak bayinya dia kasih menetes saja anak bayinya di situ di depannya kita. Bahkan kalau mandi ya Allah, apalagi antum jauh dari keluarga, ya, di sungai itu mereka di situlah mandi. Nah, kalau laki-lakinya kadang mengenakan celana dalam, kalau perempuannya kadang terbuka. Ini mereka perlu edukasi. Nah, jadi ketika kita datangi mereka, kita buat hubungan yang baik, kita edukasi mereka bahwa pakaian-pakaian ini cocok untuk ibu. Bolehkah kami pakai, Ustaz? Boleh, boleh, boleh. Ini tidak masalah, bukan cuma Islam yang boleh pakai, kalian juga boleh pakai supaya terhindar dari debu dan panas matahari. Jadi biasanya itu orang-orang para misionaris tidak berani ganggu mereka, dikiranya sudah Islam. Padahal ini trik saja supaya mereka tidak diganggu dan kita juga tidak terganggu ketika berdakwah. Nah, jangan sampai kita dakwai para mu'alaf kita, nah, mereka ini ya minta maaf terbuka pakaiannya, Masya Allah. Ini agak-agak mendingan ya biasanya. Ada yang cuma pakai celana saja di atasnya terbuka. Nah, ya, apalagi mereka sudah gadis. Luar biasa ya ujian-ujiannya. Nah, ini perlu edukasi yang luar biasa. Kemudian pertukaran pengetahuan. Ciptakan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Ya, kita buat diskusi, kita duduk. Nah, tapi ingat ya, ketika antum berdakwah di pelosok dengan para mu'alaf, kita mesti hidang. Baru Ustaz, suara antum konsep suara antum masih belum kedengaran. Kekurangan ya. Nah, Ya, sekarang dalam sudah keadaan Ustaz. kekurangan, biasanya kita Hilang lagi Ustaz. makan makanan. Ya, Coba lagi Ustaz. Ayo. hilang? Kedengaran? Sekarang kedengaran Ustaz. Lanjut Ustaz ya. Ya, lanjut terpotong. Ya, saya percepat saja. Ya, saya percepat ya. Iya. Jadi ketika kita mendatangi mereka, ya, kita berdakwah dengan mereka ini, kita ciptakan diskusi ya, melibatkan generasi muda, generasi tua juga dari suku tersebut. Apalagi yang sempat saya datangi ini kepala suku, saya berikan hadiah walaupun cuma apa itu kayak belangkon, dia pakai, dia senang sekali. Bahkan setelah saya ketemu itu 6 bulan berpisah dengan kepala suku, dia tetap pakai. Dan saya kasih baju-baju apa ya, baju-baju batik, dia tetap pakai sampai lusuh itu baju batiknya. Padahal ini kepala suku yang tidak beragama. Rupanya dia sangat hargai apa yang kita berikan. Masya Allah, lewat edukasi seperti ini, insya Allah bisa mengubah pemahaman mereka. Nah, edukasi yang lain yang kita bisa bentuk, karena kenapa ini ada doktrin ya dari para misionaris, tidak usah kalian masuk Islam. Ya, kenapa? Kapan kalian masuk Islam, kalian tidak bisa lagi makan makanan enak. Apa makanan enak itu? Katanya babi. Ada anjing ya. Ya Allah, gimana caranya kita rubah? Kalau kita mau katakan halal haram, mereka kan bukan Islam. Jadi caranya kita dekati, yang biasa dilakukan oleh para dai di pedalaman. Itu kan minta maaf ya, babi itu makanannya di apa ya, comberan-comberan ya. Kita perlihatkan. Tapi Pak, saya lihat itu babinya makan comberan itu. Kira-kira dari makanan itu tidak mendatangkan penyakit, tidak ada yang ditimbulkan pada orang yang mengkonsumsi, kepada anak-anak atau kepada ibu. Oh, Ustaz, kadang kita gatal-gatal, kadang ada apa kayak itu bahasanya kayak bisul-bisul begitu. Nah, akhirnya kita baru kuatkan, oh pantas orang-orang Islam itu tidak mengkonsumsi hewan yang seperti itu karena rupanya banyak penyakit yang ditimbulkan. Sama juga anjingnya. Anjing lah, wala quwwata illa billah. Kita lihat anjing itu dia jilatin itu piring yang mau kita pakai untuk makan. Dengan teman-teman bilang, bagaimana caranya ini? Nah, jadi kita edukasi juga. Kira-kira ini, saya lihat anak-anak itu pelukan dengan anjing, ada juga yang tidur dengan anjing. Kira-kira tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Rupanya jawabannya mereka, ada Ustaz, gatal-gatal. Karena biasa ada kutu-kutunya itu anjing. Nah, akhirnya
kita baru sampaikan, oh pantasan di Islam itu kita harus tidak memakan itu hewan, bahkan kita taruh saja di kebun-kebun saja. Mereka paham, oh rupanya dengan mengkonsumsi hewan seperti ini bisa mendatangkan penyakit. Nah, jadi kita tidak langsung mengatakan Halo Zat, suara antum Zat, Afwan Zat. next ke slide selanjutnya. Halo Zat, suara antum belum masuk Zat, Afwan. Sekarang belum Zat. Sudah, Ustaz? Nah, sekarang sudah. Alhamdulillah. Sudah? Ah ya, alhamdulillah. Saya minta maaf juga, saya tidak blur ini Ustaz ya. Ini untuk pembelajaran saja untuk teman-teman ini, teman-teman para doat, masya Allah. Ini potret suku pedalaman yang saya kunjungi beberapa bulan Bilang lagi Zat, Afwan Zat. Sekarang belum. Tunggu sebentar. Suaranya belum masuk Zat. Belum Zat. Belum. Masih belum. Belum Zat. Aku nantum yang satu yang kayaknya eh, keluar. Kurang bagus jaringan beliau ya. Belum Zat, belum kedengeran. belum ya? Nah, sekarang sudah Zat, Alhamdulillah. Oh sudah, apa ini Ustaz? Ya, aman aman Zat. Saya pakai jaringan biasa saja. Oh iya. Eh, Assalamualaikum. Lanjut Zat. ini iya, apa saya lanjut ya? Jadi kita kendalanya kemarin di suku ini beda bahasa ya, beda bahasa. Jadi bahasanya kita ini bahasa Indonesia, mereka ini banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, terutama ini yang antum lihat ibu-ibu ini kan di puncak-puncak gunung. Oh, Masya Allah.
Jadi ketika kita datang kepada mereka, kita gunakan ahli bahasa ataukah mungkin juru bahasa yang paham akan bahasanya mereka. Kita butuhkan penerjemah. Biasanya tuh kalau kita ke Toraja juga, walaupun mereka tahu bahasa Indonesia, biasanya kita bawa orang yang paham bahasa lokal supaya apa? Bisa membangun apa ya? Rapport dengan mereka. Apalagi kalau antum tahu sapaan-sapaan walaupun cuma selamat pagi, bagaimana kabarnya, kata-kata itu saja, tapi dengan menggunakan bahasa lokal, insya Allah ini apa ya, bisa membangun hubungan dengan madaunya antum, yang antum akan dakwai. Itu tadi yang kita butuhkan adalah penerjemah ya kalau kita mungkin kesulitan dalam berbahasa. Kemudian yang kita hindari adalah asumsi prasangka. Ajak mereka berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Karena orang-orang yang pedalaman ini misalnya ini antum lihat lebih dia hargai hewan itu ya, kayak dia lebih gendong dibanding anaknya. Ya kalau di suku Asmat di Papua sana kemarin teman-teman yang diutus, teman-teman dai yang diutus, anaknya ditaruh di belakang, hewannya dia kasih menetek di depannya. Ya, namanya kan orang-orang suku ya. Ya Allah, jadi sempat saya candain. Jadi antum ya mau bagaimana lagi? Begitulah katanya mereka di Papua. Mereka kasih menetek karena katanya lebih berharga hewannya dibanding anaknya. Mereka itulah yang mereka pahami. Jadi istilahnya kadang mesti kita turun harga untuk mendakwahi orang-orang suku seperti ini. Ya. Lanjut slide selanjutnya, Ustaz. Patuhi dan etika dan kesepakatan ya. Jadi di suku pedalaman ini adalah salah satu sungai yang Anda perlihatkan ke antum yang dulunya di sungai ini kita dapati orang-orang pedalaman yang 100% tidak beragama ya. Dulunya itu mereka mandi di sini, buang air di sini, sungai panjang, WC panjang kalau katanya teman-teman para dai itu. Tapi pH airnya 8. Masya Allah, luar biasa pH airnya ini. Nah, tetapi ketika kita datang di awal kan mereka kan belum mengenal Islam, belum mengenal Islam. Tapi alhamdulillah sekarang ketika mereka mengenal Islam, untuk lihat ini para mualaf kita sudah biar kemana, biar ke pelosok gunung dia mereka sudah mengenakan jilbab, sudah mulai ada kesadaran untuk menutup auratnya, sudah paham etika Islam. Nah, jadi kalau mereka itu awalnya kalau kita datangi masih belum beragama, belum paham ya kita bersabar dulu sampai mendapatkan celah untuk mendakwahi mereka. Nah, misalnya biasanya kalau kita ke pedalaman itu mau foto ya di acara-acaranya mereka, kita minta izin. Kita minta izin boleh minta difoto atau direkam atau mungkin ada yang lainnya yang kita ingin ambil, kita minta izin saja. Hormati privasinya mereka, hormati budayanya mereka. Nah, ketika kita sudah mendapatkan izin, insya Allah, alhamdulillah, antum akan dimudahkan. Ya. Kemudian transparansi. Ya, sampaikan dengan jelas tujuan antum datang. Bagaimana antum dakwahi mereka. Nah, kemudian agar informasi ini tidak simpang siur. Sebagaimana di pedalaman ada yang kita dapat para pendeta ya, memberikan janji-janji ya, luar biasa ya. Saya tidak masuk di zaman pemilu ini ya. Memberikan janji-janji yang luar biasa ke suku-suku terasing. Katanya mereka memberikan hadiah ini, memberikan sembako ini. Hadiah-hadiah itu tak kunjung datang. Justru disitulah mereka menyesal, mendendam. Karena rupanya mereka itu mengecewakan kita. Ketika kita datang, kita berikan hadiah. Walaupun itu sedikit, mereka senang. Karena kenapa kita tidak pernah janjikan sesuatu, kita tidak pernah berikan hadiah-hadiah janji ini tidak pernah kita berikan kepada mereka, tapi mereka terima. Maka ini adalah pintu bagaimana caranya antum ini bisa diterima di suku-suku pedalaman. Karena kenapa? Kepala suku sempat saya tanya, ya kepala suku yang sudah hampir berporong, hampir dia bunuh ya, bahkan dari kita hampir menjadi korban. Tapi alhamdulillah lewat pertolongan Allah ya kita dapat mendapatkan lindungan dan dia juga sudah masuk Islam. Apa yang kita pernah tanyakan ke beliau? Tapi Bu ini saya lihat seorang kepala suku yang sangat dipercaya di kalangan orang yang tidak beragama, di kalangan Muslim dan dari kalangan orang yang Kristen ya, non Muslim. Kita tanya, kita berdialog dengan dia. Bu, saya lihat Bu ini bisa memimpin orang begitu banyak. Saya minta ilmunya Bu.
Ya, saya minta ilmunya Bapak kepala suku, kata halusnya ya. Nah, rupanya dia memberikan jawaban yang masya Allah masuk akal. Nah, ketika engkau sudah diangkat menjadi pemimpin, maka janganlah menjanji siapapun. Nah, walaupun itu hal yang kecil, ini kan selaras dengan Islam. Karena kenapa? Kapan engkau menjanji sesuatu kepada kabilah-kabilah, kan di sana kan banyak kabilah-kabilah ya, maka engkau akan memberikan banyak kekecewaan kepada mereka. Ini masuk akal, masuk akal. Nah, sampai sempat saya bertanya juga, Bu ini saya lihat romantis sekali dengan istrinya. Nah, ini kan kita membangun rapport ya supaya dia tidak ekstrim kepada kita ya. Nah, apa jawabannya? Nah, kalau engkau ingin romantis dengan istrimu, engkau ingin dicintai pada istrimu, banyak-banyak berlaku baik kepada istrimu. Nah, ini kan jelas, kalau kita baik kepada istri, insya Allah lebih baik lagi dia kepada kita. Masya Allah. Ini kan masuk akal. Jadi di situ kita bisa belajar berinteraksi dan mendapatkan ilmu juga dengan suku-suku terasing ini. Hormati misalnya di mana kita bisa ganti pakaian di rumah tersebut. Kita maaf ya, karena rumahnya mereka transparan. Antum lihat dari depan tembus ke belakang, dari samping kiri tembus ke kanan. Nah, begitulah keadaannya mereka. Mau bagaimana lagi? Supaya kita tidak bercampur ya. Biasanya teman-teman dai itu membawa tenda agar terpisah dengan mereka. Ya. Next Ustaz. Lanjut. Ya, kita ini juga harus bersifat fleksibel ya dan terbuka. Jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu kita harus ketemunya di tempat seperti ini. Nah, ini kami melakukan perjalanan ya. Di tengah perjalanan di waktu itu sudah sore ya. Kita bertemu dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kita beradaptasi dengan budaya mereka. Oh, mereka tidak berpakaian, mungkin mereka cuma bawa parang. Ya, kita ikut saja. Pada saat itu kita lewat sehingga ada ada undangan yang sangat mulia dari mereka. Apa yang mereka katakan, Ustaz? Ada saudara-saudara kita mau masuk Islam. Tapi mereka mau masuk Islam hari ini. Pokoknya antum tungguin dia, kita tungguin itu sampai malam hari ya. Dan kita Islamkan di malam hari ketika mereka berkumpul dari kebunnya. Oh, luar biasa perjalanannya ya, karena menanjak dan menurun sampai dia bisa datang berkumpul dengan kita. Nah, siapkan diri kita untuk beradaptasi dengan norma dan kebiasaan mereka. Biasanya mereka itu mungkin merokok, apa mungkin itu pakai tembakau ya. Antum bersabar karena begitulah kebiasaannya mereka. Karena dalam ini tujuannya adalah bagaimana caranya kita bangun dulu rapport hubungan dengan mereka, selesai itu rubah akidahnya mereka. Nah, dan alhasil kemarin ketika mereka berislam, seluruh babinya dia sudah jual sebelum masuk Islam. Anjing-anjingnya pun dia bawa sebagian dia bawa ke kebun. Alhamdulillah juga sudah mulai pakaian-pakaian syar'i, sudah menutup auratnya. Ini adalah goal yang bisa kita berikan. Kemudian misalnya jika ada pertemuan adat, ikuti saja. Sesuaikan cara Anda berinteraksi dengan suku-suku pedalaman ini. Tanpa melupakan akidah kita. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan syariat kita. Kemudian belajar dari pengalaman. Bersikap terbuka terhadap kritikan. Karena otomatis mereka ini banyak kritikannya ya. Dan saran yang mereka berikan. Pernah ada saudara-saudara kita dari jamaah tablik ya. Ya kan mereka menggunakan, minta maaf ya, surban, baju putih. Dia jalan ke pedalaman. Baru di perjalanan, misionaris itu sudah datang kita yang biasa mengatur pendaratan helikopter ya. Ya Ustaz, saya lihat ada teroris datang. Wih, apa maksudnya ini? Dia rupanya ingin mengadu antara muslim ini. Oh, jadi kita mulai pendekatan. Tapi yang di mana yang dimaksud? Ada itu yang bawa belanga-belanga. Dia jalan ke atas ke gunung, bawa kompor dan sebagainya. Oh, saya bilang, itu Islam. Itu saudara-saudara kami dengan Islam juga. Sebagaimana kalian. Ada Protestan, ada Katolik, ada Advent dan sebagainya. Oh begitu, berarti itu Islam juga ya. Iya, tapi cara dakwanya mereka seperti itu. Jangan sampai antum terprovokasi. Bagaimana caranya kita ini saling jidal lah antara kita dengan lembaga-lembaga lainnya ataukah mungkin teman-teman dakwah lainnya. Kita hindari itu karena itu yang digunakan para misionaris. Ya, dia tidak habiskan energinya, tetapi dia adu kita, ya, sesama Muslim. Masya Allah. Nah, kemudian ini akan membantu membangun kepercayaan dan saling menghormati dengan
dengan mereka. Ketika ada saran dari mereka, masukan dari mereka, Ustadz kami maunya masuk Islam di pedalaman. Iya, oke, kita Islamkan di pedalaman. Tidak perlu turun gunung karena sebagian orang tua itu tidak bisa turun gunung, jadi kita Islamkan di pedalaman. Nah, ini adalah saran dan masukan dari mereka, kita terima. Cuma biasanya kan kita tidak mampu membawa barang-barang tersebut, kita sampaikan barangnya kita taruh di bawah, kalian turun, ambil, bawa ke atas. Begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kami berikan ya. Lanjut di slide selanjutnya. Perjalanan ya yang di kota ya, mungkin menggunakan Pajero lah, ataukah mungkin BMW lah kata kasarnya ini, apalagi di Saudi itu Masya Allah. Ini ada kelasnya Ustadz Erwin ya yang saya ambil. Orang Riau sudah menuju di sana, Masya Allah. Ini lihat alur yang mereka lewati, dia gunakan baju kaos saja, dia lewat di tempat yang seperti ini, Masya Allah, di pedalaman Sumada. Apa yang kita lakukan dengan teman-teman? Kita tetap menjaga kelestarian alam. Bukan berarti kita tetap mereka hidup seperti ini, enggak. Bagaimana caranya hutan itu dikelola, bagaimana mereka ini sudah mulai berkebun, bagaimana ini dia rubah pola hidupnya dari nomaden menjadi orang-orang yang sudah mulai berkampung, ya sudah mulai ingin meniti pendidikan, ya atau mungkin sudah mulai melakukan pertanian tradisional. Karena bukan main kalau kita datangnya, kadang cuma makan nasi dengan ubi. Pertama kali kita datang itu nasi dengan lombok biji, begitulah makanan adatnya mereka. Kok kita tidak makan, kita dalam keadaan lapar. Jadi kali kedua kita datang, kita bawa nasi atau mungkin kita bawa abon atau mie atau mie gelas atau apa yang kita bawa, supaya apa? Kita bisa bersantap, makan atau makan bersama dengan mereka. Apalagi kita bisa berikan hadiah kopi, luar biasa. Senang sekali mereka. Nah, keberlangsungan budaya. Bantu mereka dalam program pelestarian budaya ataukah bahasa atau seni tradisional. Kalau di pedalaman itu ada budaya-budaya Kantar, ada yang tadi yang ada Badungku, enggak apa-apa. Atau kebudayaannya itu bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa lokalnya tetap dijaga. Ada juga seni silatnya itu dijaga. Karena kenapa? Masya Allah, luar biasa ini. Karena untuk siapa tahu ada perlawanan dari non-muslim kan mereka paham. Kan mereka punya ilmunya. Bahkan ada budaya sumpit, kita perlombakan itu. Karena kenapa kita jaga tradisi ini untuk melakukan pendekatan ke suku-suku yang tidak beragama, utamanya juga para mualaf kita. Ya, next, lanjut. Di slide selanjutnya ini yang kita lakukan adalah bagaimana caranya juga membangun jaringan. Ya, kalau ada lembaga-lembaga atau mungkin teman-teman yang kita paling ini anggota PCM, Masya Allah di sana ini. Siapa tahu pulang ke Sulawesi ada yang mau jalan-jalan kunjungan ke mereka, luar biasa. Ini ceritanya bukan sekedar cerita ya, antum saksikan, lihat keadaannya mereka, bisa memberikan untuk mereka. Karena kenapa? Sempat ada teman saya ya saat itu, ya, kemudian dia tanya, apa ya? Aduh, saya bingung menjawab. Jadi sendiri antum ikut lihat keadaannya mereka. Karena kenapa? Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mereka bukan semua. Mereka tidak percaya, bukan apa ini. Dari tekanan rumahnya 3x4, tapi ketika dia minta atau mau ingin diperbesar rumahnya, dia gunakan juga bahasa-bahasa yang Masya Allah luar biasa menjadi kita rasanya bilang seperti ini. Teruskan saya ini, kadang kaki saya itu di kaki mertua saya, ataukah kaki saya itu berada di kepala mertua saya. Ini menunjukkan bahwa rumahnya mereka sangat kecil. Dia ini sebenarnya bagaimana bantuan perbaikan bedah rumah lah, Masya Allah. Tapi kata-katanya itu menyayat hati. Itulah kebutuhannya mereka. Antum, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, rumahnya dari depan tembus ke belakang, dari sini tembus ke samping. Jadi kalau ada saudara-saudara kita mau jalan-jalan ke sana, insya Allah ya, kami ajak. Siapa tahu bisa hanya di sana juga bisa memberikan masukan yang terbaik. Karena kenapa? Ini hampir 80% atau hampir 100% kader-kader Muhammadiyah yang berjuang di sana. Cuma memang kita di brand, bagaimana caranya ini kita tidak memunculkan logo. Karena kenapa? Kita bersinggungan dengan khairat,
kita bersinggungan dengan siapa. Tapi besar harapan dari kita itu bisa menjadi pengurus-pengurus ranting atau cabang Muhammadiyah di pedalaman. Makanya kami ajak antum semua ini. Kan ini kan sekedar cerita Zoom dari jarak jauh. Siapa tahu mungkin antum mau jalan-jalan ke sana. Ini luar biasa kalau antum bisa mendapatkan unta merah di suku-suku pedalaman. Karena dari data yang kami rekap di suku-suku pedalaman ini, khususnya di daerah Morowali dan Tojonauna, masih ada 3 ribuan yang tidak beragama, bahkan lebih dari itu, karena masih banyak yang belum terdata di Dukcapil. Kemudian jalin kerjasama yang baik dengan pemerintah. Nah, minta maaf ya pemerintahnya di sana kebanyakan ya non Muslim. Jadi kita kerjasama dengan KUA, kerjasama dengan mungkin departemen Depak dan yang lainnya penyuluh-penyuluh agama. Kemudian kalau ada lembaga-lembaga lain, insya Allah kita bisa kerjasama dengan mereka. Bagaimana caranya ini dakwah bisa berhasil di pedalaman. Bagaimana mereka ini bisa mengenal al-Islam dan secara kafah ya, itu yang paling kita harapkan. Karena kenapa? Semoga lewat koneksi yang dibangun ini bisa memberikan bantuan yang luar biasa kepada suku terasing. Karena kenapa? Ya begitulah kayak kita yang kadang mengajari anak-anak cuma di pondok-pondok bambu, ataukah mungkin mengajak mereka ke masjid sebelumnya itu dia datang dari rumah. Mereka sangat butuh butuh sentuhan atau mungkin koneksi dari teman-teman. Kemudian mendukung advokasi. Ya, suku terpencil ini minta maaf ya, banyak yang hak-hak mereka itu tidak diberikan. Bahkan banyak di antara mereka ini minta maaf sudah Islam tapi KTP nah, banyak juga di antara mereka ini sudah berkampung tapi tidak punya KTP. Bahkan banyak yang sudah menikah tidak punya buku nikah. Makanya biasanya kita bantu advokasi lewat teman-teman bagaimana caranya ini mereka ini bisa bisa di bukan cuma orangnya diislamkan tetapi KTP-nya juga. Tapi lewat perjuangan ini alhamdulillah alhasil yang kita dapatkan dari teman-teman, ada Ustadz Gunawan di sana ya, temannya juga Ustadz Erwin, masya Allah ya, kebetulan dia menjadi staris apa ya kalau di desa itu sekdes. Dia buat data, dia datangkan semua orang-orang, dia data semua orang Islam mualaf ya, dan orang yang tidak beragama, dan KTP-nya itu dia sudah Islamkan memang. Lebih luar biasa dari kita ini. Jadi kenapa tuh nggak masalah ini, nggak masalah, yang penting mereka Islam dulu, selesai itu baru akidahnya ya kita rubah. Karena kenapa, rupanya yang dilakukan oleh non muslim adalah mereka kebanyakan Kristenkan saja lewat KTP, padahal mereka ini tidak beragama atau mungkin para mualaf. Karena kenapa, ketika datang Tuhan ya, dia mengatakan ini ya, jemaah kita seperti itu supaya mereka tidak diganggu ya. Lanjut next Ustaz. Iya, ini evaluasi kembali. Nah, ini yang perlu kita juga perhatikan. Nah, dari kunjungan yang dilakukan tadi itu di siang hari, kita sudah dapatkan kabar ada yang masuk Islam. Ini malam harinya mereka sudah bersyahadat, kurang lebih 15 orang ya. Nah, kalau ini di tempat yang lebih jauh lagi kurang lebih 30-an. Nah, setelah kita total itu 50 orang yang bersyahadat di 2 hari itu. Di 2 hari itu. Masya Allah, ini mereka dari tidak beragama. Apa yang kita bawakan hadiah untuk mereka? Cuma ikan kering, bawakan mereka mie. Tapi kalau untuk pakaian-pakaian alat sholat atau apa mungkin masih terbatas ya. Ya mungkin cuma satu mukena saja. Jilbab belum ada. Karena kenapa? Ya kita terbatas juga. Kita punya donatur juga terbatas. Jadi yang kita bisa bawa ya apa yang mampu kita bawa. Nah, jadi kalau ada saudara-saudara antum punya kelebihan atau mungkin punya toko-toko busana mau memberikan hadiah untuk mereka, masya Allah itu akan jadi amal jariah untuk antum dan keluarga antum atau koneksi-koneksi antum. Setelah berinteraksi, evaluasi kegiatan kita, evaluasi setiap program yang kita lakukan, apakah ini sudah bagus, apakah program ini diminati oleh warga, kita boleh tanya kepada mereka, kalian senang yang seperti ini. Saudara-saudara kita, ada adik tingkatnya itu Ustaz Erwin, ketika buat kegiatan, antum tahu dari kantongnya sendiri dia gunakan untuk beli bahan-bahan kue. Supaya apa, ini menarik untuk para mualaf untuk
untuk datang. Ya paling tidak langkah awalnya mungkin satu dua tiga kali dia datang karena untuk kopi tersebut. Dia datang karena ada kopi dihidangkan. Nah, tidak apa-apa. Tetapi pelan-pelan cara berpikirnya sudah mulai berubah. Ya, sudah memahami dampak dari kegiatan itu, dampak positif yang dia bisa dapatkan. Nah, dapatkan juga umpan balik. Ya, mintalah umpan balik dari kepala suku atau tokoh adat yang kita datangi. Ya, bagaimana program ini bisa ditingkatkan atau mungkin program apa yang lebih baik. Biasanya Ustadz kami butuh musola, anak-anak kami ini mau belajar. Nah, anak-anak kami mau belajar. Jadi kita buat musola dari kayu. Ya, kebetulan ada ya donaturnya kemarin. Uh, Rupanya orang-orang tidak beragama juga datang ke situ, datang belajar. Nah, biasa teman-teman heran, banyaknya siswanya dan alhamdulillah banyak yang mau belajar. Mereka diajari ABC, abata, bahkan surah Al-Fatihah. Tapi pada saat waktu sholat separuhnya hilang. Nah, setelah ditanya, mana separuhnya Ustaz? Oh, mereka ini tidak beragama yang lain, tapi dia datang ke sini untuk belajar. Nah, paling tidak mereka belajar dulu. Ya, dibuka dulu bagaimana caranya jarak kita dengan mereka. Karena misionaris juga buat seperti itu. Dia buat sekolah misi, didatangkan orang-orang tidak beragama dan orang-orang muslim datang ke sekolah di situ, diajarkan lagu-lagu gereja. Nah, mereka foto, mereka dokumentasikan dan mereka katakan ini jamaah kami, ini binaan kami. Jadi mereka itu donaturnya banyak, karena ya dibalut dengan penuh kebohongan. Kalau kita tidak, memang mereka diajar dengan tuntunan Islam, tapi uh, mulai dari pendekatan, diajar bersuci, diajar apa, akhirnya mereka ini tertarik dengan Islam. Jadi kita tidak langsung ucapkan syahadat yang tidak pelan-pelan dakwahi. Ya. Lanjut, ini yang terakhir ya. Ini sudah selesai ya. Mungkin ada sharing-sharing dari teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya kebanyakan bercerita tentang bidang saya di pedalaman. Ya, syukran, jazakumullah khair. Masya Allah. Beliau itulah tadi paparan sekaligus sharing pengalaman ya yang luar biasa dari Ustadz Ridwan. Kepada beliau kami ucapkan jazakumullahu khairan. Mungkin kita buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang atau ikhwas sekalian yang ingin bertanya. Kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan angkat tangan. Ustadz, boleh bertanya? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Tuhan. Silahkan. Ustadz Punten, saya ucapkan terima kasih jazakumullah atas semua ilmunya. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini ilmu kayaknya tepat banget gitu. Rencananya saya dengan keluarga itu mau pindah ke Riau. Ya berdekatan dengan suku Sake yang awalnya memang nomaden juga. Tapi dengan pendekatan-pendekatan pemerintah dan juga dai-dai di situ, sekarang udah ada proyek-proyek sehingga ada proyek 1, proyek 2 dan seterusnya. Yang ingin saya tanyakan, kami kan di situ mengelola pesantren yang memang bersinggungan langsung dengan suku Sake, sekalipun saat ini tidak seperti awal-awal gitu ya, yang awal-awal kami di situ tahun 2000 berapa 13 itu sebelum 2013 itu masih menggunakan kekerasan kalau ternyata ada masalah antara warga pesantren dengan kampung. Tapi di satu sisi seperti yang Ustaz sampaikan tadi memang betul ya, silaturahmi kemudian menyapa orang-orang suku Sake itu mereka senang dengan hal itu. Pertanyaannya Ustaz, di kampung itu yang kami ada pesantren di situ masih mengadakan turun ilmu Ustaz. Turun ilmu dari kepala suku yang biasanya mungkin walau alam seperti apa suka setelah 40 hari dari situ tuh meninggal gitu kepala sukunya itu. Mungkin ada semacam firasat atau apa, intinya ada penurunan ilmu, ada turun ilmu gitu di situ. Nah, kita tahu apa gitu isinya itu kadang yang memang secara pemahaman kami masih banyak bertentangan dengan Islam sekalipun di sana hampir kebanyakannya beragama Islam. Sikap kami gitu Ustaz,
seperti apa dengan bagaimana gitu dengan kondisi suku Sake yang sedang turun ilmu yang memang itu berdekatan banget itu dengan pesantren Ustaz. Itu terima kasih. Terima kasih atas Insya pertanyaannya. Allah. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustaz. Tafadhol. Syukran jazakallah khair. Ini memang unik ya, walaupun mereka sudah Islam. Ini biasa kita dapati di suku Kajang. Di suku Kajang itu tidak diangkat dia sebagai kepala suku ya. Apakah bahasanya itu di sana? Matwa bahasanya kita. Kepala suku utama. Kecuali yang paling tinggi ilmu sihirnya. Jadi mereka ini sihir antara satu dengan lain. Yang paling tinggi ilmu sihirnya itulah yang diangkat sebagai kepala suku. Nah, kira-kira suku yang kami datangi ini tidak seperti itu. Sama juga. Nah, kita itu baru datang di tahun. Mereka kan gunakan budaya sistem tatayur ya, tatayur. Ya, burung saja dia lihat ini terbang ke kanan, oh orang bagus ini, terbang ke kiri, jelek ini. Jadi kita ikut saja dulu, ikut saja dulu. Bahkan kita banyak berdoa. Intinya bu, banyak berdoa. Karena kenapa yang kita datangi ini daerah-daerah yang memang menganut kepercayaan. Nah, jadi di mana kita bisa rubah kepercayaannya, ini mulai dari anak-anaknya. Kalau kita tidak bisa dari kepala sukunya, kita mulai anak-anaknya. Jadi anak-anak suku pedalaman itu kita daerah itu sudah mulai buat pembinaan suku mualaf. Ya, dibina mereka. Bagaimana caranya? Didatangkan dari pedalaman. Mereka datang. Dia datang ini bukan cuma sendiri. Datang bapaknya, mamanya, bahkan neneknya. Bahasanya di sana bueknya ikut juga. Datang ke situ antar ke pesantren, tidak bawa apa-apa, cuma pakaian di badan. Nah, tapi di situ mulai diberikan pemahaman-pemahaman Islam. Yang paling parah lagi, ketika kita ingin membina mereka, mereka ini banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia. Bahkan untuk urusan sholat saja, mereka cuma ikut-ikutan. Kita sementara sholat, Allahu Akbar. Ada mualaf kita yang baru di samping. Kan gerakannya lain ya, atau mungkin masih baru, masih banyak goyang-goyangnya. Ya, sementara kita sholat, dia kode, Ustaz, di situ salah. Kita ya, tetap jaga kehusyuan. Begitulah mereka. Karena masih banyak kepercayaan-kepercayaan yang unik-unik. Jadi pelan-pelan kita kikis, mulai dari anak-anaknya. Karena kenapa? Budaya-budaya seperti ini memang jelas sekali ada di setiap suku dan itu berbeda-beda tiap suku ya. Tetapi yang mereka yakini memang kan agama kepercayaan dan mereka memang sangat yakini. Tapi setelah memeluk Islam, mulai dari mungkin pengajian ya ibu-ibu atau bapak-bapak diberikan pemahaman, akhirnya budaya itu bisa hilang insya Allah. Bertahap insya Allah. Syukran. Afwan. Syukran jazakumullah Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Sanallahu ilaik, dari kolom komen dari Ustaz Diki Zulkarnain. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, izin belum bisa on kamera. Katanya, saya ingin bertanya perihal berdakwah kepada keluarga dan masyarakat yang masih non-muslim. Keluarga saya sebagian masih non-muslim atau Konghucu dan Kristen. Selain memberikan teladan, menjaga muamalah yang baik, dan mendoakan hidayah bagi mereka, apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan agar mereka dapat menerima Islam? Terutama dengan maraknya informasi yang negatif tentang kaum muslimin di media saat ini. Di lain sisi, beberapa keluarga ada yang sudah tertarik memeluk agama Islam, akan tetapi beberapa anak-anak mereka masih melarang mereka untuk memeluk agama Islam. Bagaimanakah solusinya, Ustadz, katanya? Syukran, jazakumullah khair. Nah, ini biasa juga kita dapati. Kemarin itu saya dapati di Palu, ya, orang ya Chinese ya, Chinese. Dia ketika ingin masuk Islam secara terang-terangan, dia tidak mau karena kenapa? Kolega-koleganya akan hilang. Jadi yang kita lakukan, kita biarkan saja, kita Islamkan, ya, tidak rubah namanya karena rupanya itu kadang berpengaruh kepada apa ya? Ada bahasa apanya kalau di sana itu kalau silsilah ini kayaknya kayak dikeluarkan begitu dari silsilah tersebut. Bahkan mungkin warisan tidak didapat. Jadi kita tidak rubah, tapi kita punya panggilan-panggilan Islami untuk dia. Jadi caranya dia tetap diislamkan dan dibina dulu, dikuatkan, jangan sampai viral sudah terkenal, akan banyak pengaruh yang besar. Nah, jadi
kita pelan-pelan dulu tetap jaga muamalahnya kita dengan mereka. Om-omnya kita misalnya tetap kita sapa, tetap kita dakwain. Bahkan kita bisa sentuh. Kira-kira apakah kepercayaan yang Anda punyai selama ini bisa mendatangkan ketenangan? Kita tidak apa-apa sharing-sharing, kan om kita juga. Mau dimarah kita keponakannya misalnya. Tidak apa-apa kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Tetapi kalau ada tantangan dari anaknya atau apanya, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan langsung. Ini kan kita bisa gunakan media. Ada mungkin video yang bisa kita kirimkan supaya dia bisa lihat. Tapi kalau untuk islamisasi, tidak perlu terang-terang, pelan-pelan. Ya. Nanti kalau dia sudah paham, sudah punya ilmu atau argumen, ketika dia nanti diserang oleh anak-anaknya atau kamu saudara-saudaranya, dia sudah punya ilmunya. Tapi kalau tidak, kita main Islamkan saja tanpa pembinaan, masya Allah, antum sama sama saja memberikan apa ya, cuma memberikan jalur jalan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya mengendara. Jadi perlu ada pembinaan. Ya, syukran jazakallah. Assalamualaikum. Mungkin masih ada lagi satu terakhir. Kita lihat di kolom komentar. Belum. Mohon izin Riyad. Bapak tutur tafadhal. Masih ada lagi? Ikhwan dan akhwat sekalian ingin bertanya? Ada lagi satu Ustaz dari Ustaz Mashkur. Beliau bertanya, untuk mengikuti ritual-ritual yang bertentangan dengan akidah Islam ketika berbaur di tengah masyarakat, apakah perlu kita mengikuti ritual tersebut ataukah kita enggan ikuti ritual tersebut padahal itu adalah ajakan? Barakallahu fiik. Kalau kami dengan teman-temannya, kan ini kan masih taraf pembelajaran, jadi biasanya kami ikut ya, karena kami tidak tahu apa model pertentangannya dengan syariat Islam. Tetapi kalau antum sudah tahu memang ini bertentangan, mendingan hindari, buat alasan-alasan yang lain. Kalau kita tujuannya untuk penelitian kayak kemarin ada budaya apa itu yang kayak padungku, kita sengaja hadir karena kenapa? Di situ memang berkumpul orang-orang Islam dan orang-orang yang tidak beragama. Apa yang dihidangkan? Khamar, minuman keras. Ada juga dero-deronya ya, kayak gitu ya. Tapi ketika memeluk Islam, kita rubah polanya. Tetap ada syukuran ini, ada nasi bambu bahasanya di sana ya, potong ayam dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Kita rubah, hilangkan homarnya dengan minum kopi. Kita rubah kalau kita mampu rubah. Tetapi kalau memang jelas-jelas pertentangannya kayak kemarin dihidangkan daging babi atau apa, kita kan pelajari ya, akhirnya itu dihilangkan semua. Tapi kalau memang itu jelas-jelas pertentangannya, antum hindari, buat alasan lain, buat kegiatan lain, atau kalau mungkin antum jelaskan, ya tidak masalah, langsung antum jelaskan kepada mereka. Sama juga kita mulai pendekatan kepada kepala suku. Ini adalah salah satu goal. Semoga nanti bisa dipelajari teman-teman yang lain. Biasa kita bertanya kepada kepala suku. Saya keluar ya sedikit ya. Bang, Pak, kenapa masih menganut kepercayaan? Belum masuk Kristen. Apa jawabannya? Nah, buat apa saya masuk ke kepercayaan yang dimana Tuhannya itu masih terikat? Dia sebutkan Tuhannya masih terikat. Bukan kita yang bilang. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Ya, mendingan saya lebih senang dengan kepercayaan gue sendiri. Itu tidak lebih baik dengan kepercayaan yang saya percayai. Begitu jawabannya, masya Allah, logis. Dan buat apa saya masuk ke suatu ruangan yang cuma bertepuk-tepuk tangan di Tuhan yang tidak bisa memberikan saya pertolongan? Itu kan logis. Itu logis yang mereka lakukan. Makanya sempat kita tanya akidahnya ya. Saya mau tanya bagaimana kepercayaannya, bagaimana Tuhannya. Bilang saya punya Tuhan tapi Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau ada ilmu-ilmunya, antum masukkan saja. Ini sama dengan Islam, sama dengan kita. Kita ini sama. Sisa mengucapkan kalimat syahadat ujungnya ya. Makanya lewat hal-hal yang seperti ini, antum bangun kepercayaan, bangun rapuh. Insya Allah antum akan menjadi orang yang sangat diterima oleh mereka. Yang terjadi apa? Keluar syairnya mereka. Ya. Tiap hari, kudaki gunung yang tinggi, ku bertanya kepada batu. Ini kan kepercayaannya, dia berdoa kepada batu.
Ku bertanya kepada pohon, di mana orang yang kunantikan? Dan ketika kalian datang, jangan tinggalkan kami. Ini syairnya mereka. Ya Allah, perjalanan 3 hari ini kita mesti datang ke tempatnya mereka. Ya, syukran. Jazakallah khair. Apaan agak lewat. Sanallahu ilaik. Kita masih ada waktu ya, sekitar 12 menit. Ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, Ustaz bisa ceritakan kira-kira apa tantangan terberat? Bisa sharing lah. Tantangan terberat yang pernah antum rasakan dalam berdakwah di suku pedalaman. Jazakumullah khair. Insya Allah berat sekali ini, Ustaz. Tantangan terbesarnya itu apa? Pada diri kita sendiri. Itu yang paling berat. Insya Allah perjalanan yang kayak seperti dikunjungi atau dilakukan teman-teman berjalan kaki sampai berhari-hari, bahkan mungkin sepekan, itu tidak akan terasa kalau antum memang tanamkan dalam dirinya antum bahwa kita ini berdakwah lillah. Ya, ini adalah salah satu perjuangan kita. Berbeda jauh dengan perjuangan Rasulullah SAW. Tapi kita ambil bagian dari perjuangan ini. Karena kenapa? Tantangan terberatnya kita di situ. Tidak ada amplopnya ini, Ustaz. Iya, tidak ada amplopnya. Baru perjalanannya, Masya Allah. Ya, mataharinya itu banyak. Kita bisa bahasakan mataharinya banyak. Nah, kemudian fasilitas yang antum gunakan ya cuma menggunakan apa ya, sepatu sendalnya antum atau mungkin berpegangan pada tongkat. Ya sekarang ini sudah ada motor lah, motor gunung yang bisa kita gunakan. Ya, biasa kita sandingkan dengan para misionaris. Ya, para misionaris itu Masya Allah luar biasa. Mereka menggunakan helikopter, dengan mudahnya mereka mendapatkan titik-titik pedalaman. Nah, kita ini menggunakan apa ya? Ya, motor butut, motor tua, motor gunung. Ya, sangat berbeda jauh dengan mereka. Akan tetapi ya yang perlu antum ketahui, ya, ini perbedaannya kita dengan para misionaris. Mereka itu gunakan segala cara ya untuk bagaimana caranya ini mereka mudah masuk neraka. Nah, kenapa kami sampaikan ini? Betul, di mereka ini bahkan rela jual diri. Ya, silahkan. Ini perkataan para misionaris ya. Silahkan kalian ya, datangi saya, bahkan dari kalangan tidak beragama atau mungkin dari kalangan Muslim. Silahkan datangi saya, tidur dengan saya dengan catatan kalian tidak agama. Yang baru-baru kami datangi ini, mereka lewat uang, lewat utang. Ya berikan 1 juta per kepala. Dia karena dia punya anak sampai 9 atau 8 kayak itu sudah 10, dia dapat uang 10 juta lewat jual beli. Bersungguh-sungguh mereka memang masuk ke neraka ya. Berbeda dengan kita ini sudah ada jalannya, tapi memang ya jarang ada orang yang mau berjalan di atas jalan tersebut. Ya, ini tantangan terbesarnya. Dan ini tantangan terbesar kepada para duat ya, para dai dan dai ya, Masya Allah. Ketika antum berjuang, ya jangan sampai karena di situ lahan basah, ya tidak mau lagi bergeser ke lahan-lahan kering yang boleh jadi di situ jumlah pahalanya lebih besar. Tetapi yang kita ingin sampaikan kepada antum, kepada kader-kader, kepada teman-teman sekalian, bagaimana caranya ketika antum berdakwah, ya antum ini bisa menyatukan para kader, bagaimana caranya mereka ini ingat akan dakwahnya mereka, ingat akan dakwah yang ada di kubu Muhammadiyah dan sebagainya. Karena kenapa banyak orang lupa di situ, ya. Kebanyakan masuknya di daerah-daerah yang bahasa lahannya, kata kasarnya ya. Ya minta maaf. Ya, syukran. Jazakumullah khair. Amin wa iyyakum. Ahsanallahu ilaik. Satu terakhir, ada pertanyaan di kolom komentar. Gimana Ustadz kalau contoh kasusnya misalkan orang yang didakwahi itu pusing dengan ustadz-ustadz yang datang ke kampung-kampung mu'alaf di pedalaman, yang mana ustadz-ustadznya itu pemahamannya masing-masing berbeda-beda tiap dai atau alirannya beda-beda. Masya Allah. Kayaknya sudah terlalu banyak dainya di sini nih. Aduh, kayaknya saling mementingkan apa yang mereka pahami. Ya. Ya, minta maaf ya kalau kita di wilayah Sulawesi Tengah, makanya biasa Pak Rektor itu sampaikan ini dakwah khususnya Muhammadiyah. Jadi kita non logo,
non logo karena kenapa kita bersinggungan dengan akhirat, kita bersinggungan dengan NU yang agak apa ya kalau akhirat itu ya, yang cuma ada guru tuanya lah bahasanya. Ya siapa lah kita ini dibandingkan mereka. Jadi ketika antum dapati hal-hal yang seperti ini, kita jadi penengah. Kita jadi penengah. Jadi para mualaf itu tidak paham. Iya. Apalagi mereka ini dari nol ya. Jadi kadang kali ketika kita imam, ya, kita berikan pemahaman. Kadang kita besarkan sekali suara basmalahnya, kadang pelankan, kadang apa. Nah, jadi mereka sudah mulai bertanya, Ustaz, boleh seperti itu? Ustaz? Ya boleh, yang penting sholat. Mulai ada pemahaman. Jadi itu yang kita munculkan. Ya, dakwah dakwah itu nanti laisa litafriq, laisa litafriq. Ya, istilahnya tujuannya kita menyatukan hati-hatinya bagaimana mereka ini bisa ikut berjamaah dengan kita. Karena biasanya itu saya tidak suka dengan Ustaz ini. Saya tidak suka dengan ini. Beda pemahaman saya. Masya Allah. Luar biasa itu tantangannya. Jadi caranya kita mesti turun harga. Kalau di situ daerah-daerah al-khairat, ya tidak apa-apa. Kita dahulu ke mereka imam. Biarkan mereka berdakwah dengan caranya sendiri. Tapi mungkin kalau di situ daerahnya kader, ya kita bisa mungkin lebih keras dengan mereka. Ya, lebih apa ya, mudahlah meluruskan pemahamannya. Tapi kalau orang-orang yang sudah banyak pemahamannya, kita mesti turun harga. Ya, bagaimana melihat dulu perbedaan itu, memahami perbedaan. Syukran. Baik. Assalamualaikum. Dengan pertanyaan terakhir tadi cukup ya, insya Allah. Tapi sebelum kita tutup, Ana terus terang Ana orang Sulawesi Tengah, orang Morali Utara, kalau Nodali Ana Sat. Masya Allah. Anda mau ke sana ini, Ustaz? Ya, Anda mau ke sana ini, Ustaz? Ke oh iya, Sulawesi Tengah, ke Morowali Utara. ya. Ana ditinggal di ibu kotanya, Sat. Iya, Ibu iya. kotanya Anak-anak Morali paham, Utara. anak paham lokasi itu. Iya. Nanti mungkin kalau Ana lagi di sana, insya Allah kita bisa ketemu, Sat, sharing bareng. Siap, Siap. siap. Iya, iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Oh, sebelum iya. kita akhiri, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang bisa membuka kameranya silahkan buka kamera, kita akan adakan sesi foto bersama. Dokumentasi. Dalam hitungan 10 ya, kita foto. Bagi yang belum buka, berarti ketinggalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lagi. Coba diulang Sat, diulang. Dulu satu kali, udah. Ya. Ini yang di Medina ini lambat nih. Dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Insya Allah kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, insya Allah di pukul yang Insya Allah sama. kita ketemu lagi. Baik. Saya lihat moderator itu. Ya, dengan begitu kita berakhir acara atau kajian atau pelatihan dakwah kita pada hari Rabu tanggal 13 ini. Insya Allah kita lanjutkan besok hari. Kepada Ustadz Ridwan Rahimi, kami ucapkan banyak terima kasih dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Ridwan. Nah, Iya, finti syukran, saurikum huna. Ustaz. Kita tunggu sini Ustaz. Amin. Iya. Masya Allah. Iya. Sebanyak Ya, titip salam Ustaz sama teman-teman dai Ustaz di sana. siap. Insya Allah. Ya, ya, titip salam. Insya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu di Iya. sana Ustaz. Wah, Amin. baik teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi besok. Ustadz Faisal ngisi Ustaz. Faisal Siregar. Siap. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa ilmunya, Ustaz. Insyaallah. Rencana Ana memang Kebanyakan mau cerita saja, Ustaz. pengalaman penting, Ustaz. Pengalaman adalah guru. Masya Allah. Guru. Di Banyak dekat orang yang hidayahnya bisa antum itu. bisa berkoar-koar di mimbar tapi belum tentu bisa tinggi Betul, naik betul. gunung Ustaz. Antum Ya. bangun PDM di sini. Belum jelas PDM-nya itu di Kolonel Dali, Ustaz. Baru tugasnya Arik ini. Tugasnya Arik bangun PD pulang. Sudah, Ustaz. Pimpinan daerah sudah ada, Ustaz. Termasuk Cuma Bapak. nggak nyebrang ke seberang, Ustaz. Iya, Itulah, nggak itu nyebrang lagi. ke seberang, Ustaz. Iya. Memang masih sulit, nanti Ustaz, dikasih terkendala. Iya, betul. Insyaallah. Terkendala itu, Ustaz, kayak Iya. tadi antum bilang NU Al-Herat kayak masih Iya. inilah. Masih Kental belum. sekali, Ustaz. Iya, betul. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz Ridwan, kami izin dulu karena sudah azan zuhur Ustaz. Iya. Sholat zuhur. Iya. Iya. Syukran. Sampai jumpa lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Yani Oh, iya. Ustaz, yasurni fi liqaikum Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Amin. Bil afiyah bit taufiq Ustaz. Iya. Hayakumullah Ustaz. Amin. Taib. Amin. Insyaallah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Antum kenal Ustaz Sigit, Ustaz? Udah keluar. Fatal.